Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Babud da'wah wal bayyinat. Bab dakwah, tuduhan dan saksi. Ad-da'wah lugatan at-talab. Dakwah menurut bahasa maknanya menuntut. Da'a yad'u, meminta. Wa alifuha lit-ta'nis, alifnya untuk ta'nis. Dakwah yang disebut dengan alif maqsurah. Wa syar'an, dan pada syarak, menurut istilah syarak, dakwah itu adalah ikhbarun, memberitakan, an wujubi haqqin, perihal wajibnya hak, ala ghairihi, terhadap orang lain. Wajib hak artinya dia punya hak terhadap orang lain, diberitakan di dekat hakim, diberitakan di dekat hakim. Wa jam'uha, jamaknya dakwah adalah da'awi, mafailu da'awi. Maaf, ya boleh fathah waw da'awa, boleh kasrahnya waw da'awi, sama dengan fatawa, boleh fatawi. Fatawi boleh, fatawa boleh. Wal bayyinatu syuhudun. Satu poin sudah dibahas tentang dakwah. Poin kedua, bayyinah. Bayyinah itu adalah syuhudun, saksi-saksi. Kenapa saksi namanya bayyinah? Summu biha, diberi nama mereka saksi dengan bayyinah. Bayyinah artinya keterangan, penjelasan. Li'anna bihim yatabayyanal haqqu, karena dengan sebab mereka terbuktilah kebenaran, karena dengan sebab mereka jelaslah kebenaran. Wa jama'u wa jumi'u, dan mereka dibuat jamak, bayyinat. Nah, tadi dakwah kenapa mufrad, sementara bayyinah kenapa bayyinat jamak? Kenapa enggak sama-sama mufrad? Dakwah mufrad atau jamak? Dakwah mufrad atau jamak? Mufrad. Bayyinat jamak. Kenapa dibuat jamak? Wa jumi'u dibuat jamak liikhtilafi anwa'ihim, karena berbeda-beda macam-macam mereka. Karena berbeda macam-macam mereka. Ada saksi yang boleh laki-laki, yang boleh perempuan.
Ada saksi yang 2 laki-laki, ada saksi yang 4 laki-laki, ada saksi yang boleh 1 orang, ada saksi yang laki-laki boleh digantikan oleh perempuan. Jadi karena macam-macam bentuk saksi itu, maka dibuatlah bentuknya bayyinat. Ini secara detail pembahasan sehingga kita mengetahui ulama memilih satu kata, menulis satu kata dalam bentuk mufrad, tasniyah dan jamak, itu ada tujuan dalam penulisannya. Wal aslu fiha, dalil padanya bayyinah itu khabar. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walau yuqtan nasu bida'wahum, jikalau diberikan kepada manusia dengan tuduhan mereka, dengan dakwah mereka, ladda'a unasun dima'a rijal, sungguh akan menuduhkan oleh beberapa orang, oleh manusia, akan darah orang lain, wa amwalihim wa amwalahum, dan akan harta mereka orang lain. Kalau sekiranya pengadilan akan memutuskan hanya berdasarkan tuduhan, enggak pakai saksi, maka semua orang akan menuduh si fulan berhak mati, si fulan membunuh ayah saya, si fulan membunuh kakek saya, itu barang saya, itu harta saya. Semua orang akan menuduh hal begitu. Kenapa? Karena asal menuduh langsung dikasih, asal menuduh langsung dieksekusi. Akan tetapi al-yamina alal mudda'a alaih, sumpah terhadap orang yang dituduh, sumpah terhadap orang yang dituduh boleh dieksekusi kalau orang tertuduh, kalau orang yang dituduh tidak mau bersumpah. Tapi kalau dia mau bersumpah, saya tidak melakukannya, dia akan bebas dari tuduhan. Dalam riwayat yang lain, al-bayyina 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Saksi itu diwajibkan kepada orang menuduh, saksi terhadap orang yang menuduh. Siapa saja yang menuduh harus menghadirkan saksi. Wal yaminu, sementara sumpah terhadap orang yang mengingkarinya, terhadap orang yang mengingkari tuduhan, maknanya mudda'a alaih. Titik. Nah, siapa mudda'i? Siapa mudda'i? Man khalafa qawluhu az-zahir, itu mudda'i. Orang yang berbeda perkataannya dengan kenyataan. Orang yang berbeda perkataannya dengan kenyataan. Itu rumah yang ditempati si fulan itu rumah saya. Kenyataannya tidak, bukan. Kenyataannya rumah bukan dia menempati. Kalau rumah kamu, kamulah tinggal di situ. Tapi yang tinggal orang lain, yang mengatakan itu rumah dia, yang tinggal orang lain. Kenyataannya rumah ditempati oleh orang lain. Baju yang kamu pakai itu punya saya. Nah, saya sendiri tidak memakai baju itu. Berarti perkataannya punya saya, kenyataannya orang yang pakai. Itu namanya mudda'i. Wa huwa bara'atuz zimmah, dan dia bebas tanggung jawab. Enggak ada kait mengait dengan barang yang dituduh. Dia berlepas dari barang yang dituduh. Dia enggak memegang kuncinya, dia tidak memiliki suratnya, dia tidak menempati.
Itu maknanya mudda'i. Sedangkan mudda'a alaih man wafaqahu, seseorang yang sesuai ia perkataannya hu dengan kenyataan. Wafaqahu, sesuai ia perkataannya dengannya kenyataan, artinya zahira, kenyataan zahir. Wa syartuhuma, syarat mudda'i dan mudda'a alaih adalah taklif, mukallaf, baligh, berakal. Enggak boleh mudda'inya anak-anak, enggak boleh mudda'a alaihnya orang gila. Harus syarat sebagai mudda'i dan mudda'a alaih itu harus taklif. Yang kedua, iltizam bil ahkam, yang berkomitmen dengan hukum-hukum, yang berkomitmen dengan hukum. Falaisal harbi multaziman lil ahkam, maka tidak termasuklah harbi, tidaklah kafir harbi itu berkomitmen dengan hukum, dan sebalik kafir zimmi. Maka tidak ada bahasa menuduh kafir harbi. Datang seorang muslim ke pengadilan orang Islam, Pak Hakim, itu kafir harbi itu dia telah merampas harta saya, kuda yang dia pakai itu kuda saya. Perlu Pak Hakim menangani kasus ini? Enggak perlu. Panggil harbi itu, panggil harbi. Kenapa kamu ambil kudanya? Ya, apa urusan kamu? Memang namanya perang. Bahkan kalau kita ambil, kalau dia ambil secara merampok pun nggak akan diadili, karena dia harbi. Harbi itu artinya menantang hukum Islam. Dia tidak mengikrarkan tunduk terhadap hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak akan diadili kalau bersengketa dengan harbi. Seperti yang kita baca kemarin, apabila seorang muslim pergi ke negeri harbi, lepas itu dia mencuri di situ, dia bawa pulang, maka perlu dibagi 5, 2 kaul. Ada bilang bagi 5, ada yang bilang enggak perlu, ambil sendiri saja. Harbi itu nuntut ke negara Islam. Datang dia ke sini, dia tuntut si muslim tersebut untuk minta diadili. Pemerintah tidak wajib menangani karena si harbi itu tidak berkomitmen dengan hukum Islam. Komitmennya kita dengan harbi ya saling merugikan. Nah, saling merugikan, saling membunuh, saling menyusahkan, saling menyempitkan. Tidak ada bahasa apa yang namanya perdamaian, tidak ada bahasa pengadilan. Apakah setelah perang ada pengadilan? Di pihak kami terbunuh sekian akan dikisos? Nggak akan ada. Nah, maka syarat yang kedua, mudda'i dan mudda'a alaih itu harus iltizam dengan hukum, dengan sebalik kafir zimmi. Nah, kalau dengan kafir zimmi ada pengadilan antara muslim dan zimmi, karena zimmi itu sendiri adalah orang kafir, tinggal di negara Islam dan akan menjalankan hukum Islam. Summa in kanatid da'wa qawadan, jika adalah tuduhan itu kisos. Kemudian jika adalah tuduhan itu kisos, atau had qadhaf, atau ta'zir, wajib raf'uha ilal qadi, wajib melaporkannya tuduhan ke qadi, wajib melaporkannya tujuan ke qadi. Wala yajuzu lil mustahiqi al istiqlalu bistifaiha, tidak boleh bagi orang berhak oleh bertindak sendiri
istiqlal, oleh bertindak sendiri, bistifaiha, dengan menuntutnya hak, li azamil khatari fiha, karena besar bahaya di dalamnya menuntut hak. Kalau sekiranya satu orang menuntut kepada saudara muslimnya, kamu mesti saya bunuh karena membunuh keluarga saya, kamu mesti saya cambuk 80 kali karena kamu menuduh keluarga saya berzina, kamu mesti ditakzir karena menuduh zina kepada keluarga yang memang pernah terbukti berzina. Urusan-urusan yang seperti ini wajib kita laporkan ke qadi. Nanti qadi yang memfasilitasi untuk melakukan eksekusi. Kalau tidak, akan besar bahayanya. Akan besar bahayanya bertindak sendiri. Betul si fulan mesti kita bunuh karena dia membunuh keluarga kita, lalu kita bunuh dia, maka orang akan melihat ini sebuah pembunuhan, maka kita akan dibunuh kembali oleh keluarganya, bahkan akan dihabisi oleh orang kampung karena membunuh. Kenapa? Karena tidak difasilitasi oleh negara, oleh pengadilan. Itu juga kita tahu dia menuduh keluarga kita berzina, kita ikat tangan dan kakinya, rotan punggungnya, pahanya sebanyak 80 kali, dilihat oleh orang lain, pasti kita akan ditangkap. Kenapa kamu melakukan penganiayaan? Azamil khatar, bisa saja terjadi perang dua keluarga. Nah, wa kata, begitu juga sairul uqud, semua transaksi-transaksi. Begitu juga al-fusukh, semua fasakh-fasakh. Uqud mengakad suatu transaksi, fusukh membatalkan sebuah transaksi. Mana contohnya? Nikah. Itu maknanya, itu contoh uqud. Roja'ah, contoh fusukh. Uqud lagi, aib nikah, fusukh. Nah, aib nikah, aib jual beli, fusukh. Pasar, ini barang ini cacat, kembalikan, pasar jual beli, lapor ke hakim. Titik. Wastasnal Mawardiyu, mengistisna, mengecualikan oleh Imam Mawardi, akan man ba'uda anis sultan, orang yang jauh dari raja, jauh dari raja. Kalau dia lapor pula ke kota kerajaan, ke pusat kota, pusat pengadilan, habis uang. Sementara dia tinggalnya di pelosok, bahkan bukan pelosok, tapi dalam hutan. Falahu istifa'u haddi qadhaf, boleh baginya seseorang meminta lunas atau menuntut hak qadhaf. Nah, menuntut hak qadhaf tentu dengan pemuka masyarakat setempat, atau takzir, atau takzir. Tapi kalau kisos soal membunuh, itu tetap sejauh apapun dia dari ibu kota, dari pusat pengadilan, dia tetap harus datang karena urusannya mati. Titik. Walahu ailis saksi bila khawfi fitnatin alaihi wa ala ghairihi akhdhu malihi istiqlalan. Boleh baginya, bagi seseorang, dengan tidak khawatir fitnah terhadapnya, dengan tidak khawatir fitnah terhadap dirinya atau terhadap orang lainnya,
Dia tidak khawatir kalau melakukan hal tersebut. Dia tidak khawatirkan anaknya, dia tidak khawatirkan keluarganya, dia tidak khawatirkan benda harta bendanya. Apa yang boleh? Akhzu malih, mengambil haknya, mengambil hartanya, istiqlalan, secara bertindak sendiri karena darurat. Dari mana dia ambil? Min mali madin lahu, min mali madinin lahu, dari harta orang yang berhutang kepadanya. Orang yang berhutang kepadanya, al-mukirin, yang mengakui, mumatilin bihi, yang berlambat-lambat dengannya hutang, atau jahidin lahu, mengingkari baginya hutang, au mutawarid, atau kabur dari tanggung jawab, au muta'azizin, atau ego. Nah, muta'aziz, enggan. Wa in kana alal jahidi bayyinah, walaupun ada terhadap orang mengingkari itu saksi. Walaupun ada terhadap orang mengingkari itu saksi. Atau roja ikraruhu, ada harapan mengakunya seseorang. Atau ada harapan mengakunya seseorang. Lau rafa'ahu lil qadi, kalau melaporkan ia seseorang akannya orang berhutang ke qadi. Nah, kita tagih hutang sama dia, dia mengakui hutang kita, tapi sengaja berlambat-lambat membayarnya. Satu. Yang kedua, dia malah tidak mengakui adanya hutang, dan kita punya saksi di pengadilan untuk membuktikan dia punya hutang. Atau kalau kita laporkan ke hakim, pasti dia akan takut dan akan ngaku. Atau dia kabur, atau sengaja mengelak, atau enggan, apapun bentuknya. Kalau kita laporkan ke pengadilan, pasti kita menang, atau harapan besarnya kita menang di pengadilan. Kalau kita tidak mau berurusan dengan pengadilan, habis waktu, habis tenaga, kesat hati, diangkat oleh media, gak mau masuk TV, maka kita bertindak sendiri mengambil harta kita dari orang tersebut, hukumnya boleh. Syaratnya, kalau kita tidak khawatir dituduh mencuri, kalau tidak di kita yang dikasuskan ke pengadilan nantinya, atau dia akan mengambil harta kita juga nanti. Kalau kita ambil harta dia lagi, dia ambil lagi, tidak akan berakhir, atau dia akan ancam keluarga kita. Kalau demikian, kalau ada kekhawatiran demikian, oh jangan, mendingan menurut jalan pengadilan saja, asal biar lambat, asal berakhir. Nah, tapi kalau kita nggak khawatir, lagi-lagi kalau yang kita ambil tuh nggak terlalu banyak, nggak ketara, nggak apa-apa. Kita suruh anak kita kerja di kedainya. Nah, tiap hari ya, ambil uang kotaknya 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, lunas 5 juta. Nggak tahu dia, nggak ada masalahnya, maka boleh hukumnya, nggak apa-apa. Kenapa boleh? Apa dalilnya? Liiznihi lihindi, karena izin yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Hindun, lama syakat ilaihi, tatkala mengadukan ia Sayyidatina Hindun kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suha Abi Sufyan. Nah, kekikiran Sayyidina Abi Sufyan.
Bayangkan bagaimana ganasnya Sayyidina Hindun itu, wanita paling mengerikan. Nah, dia kunyah hati Sayyidina Hamzah. Dia benci Nabi geram. Sudah masuk Islam, kasus suaminya dilaporkan ke Rasul. Nah, di mana jiwa laki-lakimu yang dulu, yang begitu. Nah, tapi karena sudah dapat hidayah, sudah masuk Islam, orang sekeras itu takut melanggar aturan Allah, walaupun itu atas suami sendiri. Tapi karena punya jiwa pemberani dulu, dia punya ide juga. Nah, bisa ngambil. Ada juga jiwa premannya, tapi takut juga. Mungkin kalau yang lain punya kasus, mungkin laporkan sama Nabi. Kalau beliau punya kasus, buat tindakan dulu baru lapor sama Nabi. Ya Rasul, Abu Sufyan itu kikir sekali, nggak cukup nafkah yang diberi. Kalau saya ambil bagaimana? Kata Nabi, boleh. Kalau boleh, berarti boleh bertindak sendiri. Itu istimbatnya. Di sana ambil dalilnya. Anta khuda ma yakfiha waladaha bil ma'ruf. Boleh diambil apa saja yang mencukupi dirinya, wa waladaha, dan anaknya secara ma'ruf. Bismillah. Yang kedua, alasan pertama hadis Nabi, alasan kedua, wali anna fi raf'i lil qadim masyaqqatan. Isim dari anna, khobarnya fi raf'i, karena isim tidak boleh jumlah, khobar boleh jumlah, didulukanlah jumlah, diakhirkan isim. Anna tugasnya menasab isim, masyaqqatan. Karena sesungguhnya dalam melaporkan ke qadi itu ada kesulitan. Masyaqah, sulit melapor itu. Nanti punya nomor antrian lagi. Yang kedua, dipanggil di waktu-waktu kadang-kadang kita terlambat datang, kadang hujan dan sebagainya. Yang kedua, mu'na, ada biaya. Melapor ke qadi itu pakai biaya. Nah, kalau dulu biayanya alhamdulillah lah, ya biaya sekadar biaya. Sekarang ada biaya, nah, seperti buaya. Enggak. Kalau hanya kasusnya hanya 500 juta, 100 juta, 200 juta, enggak usah lapor sama Pak Qadi. Habis di jalan uangmu. Wa innama yajuzu lahul akhdhu, hanya saja boleh baginya seseorang mengambil min jinsi hakihi, dari jenis haknya. Ambil dulu dari jenis haknya. Hutangnya apa? Beras. Kita ambil beras juga. Hutangnya apa? Uang. Kita ambil uang juga, dari jenis yang sama. Kemudian inda ta'adzuri jinsi, ketika uzur jenisnya, boleh dia mengambil selainnya jenis. Ternyata hutangnya uang. Kalau keambil uang kotak ketahuan, ada CCTV dalam kotaknya. Biasa kan CCTV tempat kasir itu ada. Nah, sekarang nggak mungkin lah saya ngambil uang. Terpaksalah diambil barang yang ada di kedai. Hari ini dibawa minyak sari murni 1 liter ke rumah, catat harganya. Besok dibuat tisu 1, besok dibawa pempes, besok dibuat torabika. Nah, di total pas jumlahnya, maka lunaslah hutangnya. Nah, yang jadi pemikiran begini, setelah lunas hutangnya, bertanyalah orang berhutang nih, saya mau bayar hutang saya ini, apa mau dijawab coba? Hah? Nggak usah bayar, berarti ibrok.
antum bayar lagi yang sudah diambil. Kamu nggak wajib bayar lagi. Nah, kamu sudah nggak wajib bayar lagi hutangmu. Kenapa? Nggak usah banyak tanya. Wa in tas'alu an asya'i wa la tas'alu an asya'a in tubdalaku tasukum. Jangan banyak tanya. Nanti kalau saya jelasin, kamu malah nggak senang hati. Nah, taat aja lah sama ayat itu. Kamu nggak wajib lagi bayar hutang. Bagaimana nasib saya di akhirat kelak? Di akhirat juga nggak wajib juga bayar. Deal ya? Deal, alhamdulillah. Makasih ya, baik kamu ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Wa inna ma yajuzu lahu, sudah, wa yata'ayyanu fi akhdhi ghairil jinsi, dan mesti dalam mengambil yang bukan jenis, mesti mengambil yang bukan jenis, yaitu taqdimun naqdi ala ghairi, utamakan emas perak dari yang lain. Tadi kalau hutangnya emas kita ambil emas, hutangnya perak ambil perak, hutang rupiah ambil rupiah. Kalau sekiranya nggak bisa begitu, harus kita ambil yang lain. Utamakan dulu ambil mata uang. Nah, utamakan dulu ngambil mata uang. Hutangnya rupiah, kita ambil emasnya senilai rupiah daripada yang lain. Tapi kalau mata uang juga nggak bisa, maka bolehlah dengan urut mata barang-barang yang lain. Summa in kana al-ma'khudhu min jinsi malih yatamallakuhu. Kemudian jika adalah yang diambil dari jenis hartanya seseorang, jika adalah yang diambil dari jenis hartanya seseorang, hutang beras diambil beras, hutang uang diambil uang, yatamallakuhu, niscaya bisa memiliki langsung ia seseorang akannya barang yang diambil, wa yatasarrafu fihi, dan bisa bertindak ia seseorang, berbuat ia seseorang padanya yang diambil, badalan an hakihi, sebagai ganti dari haknya. Fa in kana min ghairi jinsihi, maka jika ada ia yang diambil pada selain jenisnya hak, maka jika ada yang diambil dari selain jenisnya hak, hutangnya uang yang diambil gula, ternyata nggak boleh dia makan gula itu. Caranya fayabi'u zafiru binafsi, maka menjual akannya selain jenis oleh orang yang bertindak zafir, orang yang mengambil tadi, orang yang bertindak tadi, binafsi dengan dirinya sendiri, atau kepada ma'dzunnya, kepada ma'dzunnya, orang yang dia tugaskan, orang yang dia izinkan. La li nafsih, tidak boleh dijual kepada dirinya, ittifaqan, sepakat ulama. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Orang tersebut berhutang sama kita uang, kemudian kita tagih-tagih, dia bilang nggak ada hutang, saya nggak punya hutang sama kamu. Akhirnya kita ambillah pecinya. Nah, peci itu nggak boleh dipakai. Kita ambil minyak gorengnya, minyak gorengnya tidak boleh kita pakai, harus kita jual. Siapa menjual? Zafir. Nah, yang mengambil itu sendiri atau orang yang ditugaskan, harus dijual sama orang lain, nggak boleh dia yang beli. Sepakat ulama. Nah, musibah juga itu. Jadi kecurigaan ini. Kenapa? Karena orang bingung
hari ini sebulan jual minyak goreng dia 2 bungkus. Kalau dia beli jual minyak goreng 2 bungkus, besok pempes dia jual. Sementara dia kerja di kedai situ. Jangan-jangan dia mencuri. Ini barang curian. Kalau utang 5 juta, berapa kali dia jual menjual itu? Bahaya. Nah, kalau begitu dia buat kedai di rumah lah. Dikumpulin dulu, udah 6 bulan. Nah, macam-macam dia kumpulin, itu tinggal buka kedai. Yang jelas, sepakat ulama, barang-barang yang dia ambil sebagai penagih hutang yang tidak sesuai dengan hutang orang kepadanya, harus dia jual kepada orang lain, tidak boleh dia jual kepada dirinya sendiri. Kenapa tidak boleh? Limtinai tawallai tarafain, karena tercegah, karena terlarang menguasai 2 sisi. Terlarang menguasai 2 sisi. Dia penjual, dia pembeli, itu nggak boleh. Hutang kamu, hutang dia sama kamu uang. Kemudian kamu ambil minyak gorengnya. Minyak goreng itu kamu pakai sendiri. Berarti kamu telah menjual minyak goreng itu kepada dirimu sendiri. Hukumnya tidak boleh. Yang kedua, karena dicurigai. Kenapa dicurigai? Karena bisa saja hutangnya dalam perhitungan sudah lunas, tapi karena dia dah ketagihan ngambil dan dia selamat selama ini, bisa saja harga jual yang dia tetapkan ke barang itu lebih murah. Nah, sehingga dia mendapatkan barang lebih banyak. Itu 2 alasan tersebut. Hadza illam yatayassar ilmu qadi bihi, ini jika tidak mudah ilmu qadi dengannya kasus, li adami ilmihi, karena memang tidak punya pengetahuannya qadi tentang kasus tersebut, bukan tidak punya pengetahuan tentang mengatasinya, tapi tidak tahunya qadi tentang kasus itu, dan tidak juga ada saksi, atau beserta salah satu keduanya, saksi ada atau qadi tahu, lakinnau yahtaju li mu'natin wa masyaqqatin, akan tetapinya seseorang perlu kepada biaya dan akan mendapatkan kesulitan. Haza, ini bertindak sendiri, membeli, mengambil, menjual, mengambil, menjual. Diambil. Tadi kalau mengambil itu, kalau dia punya saksi sekalipun boleh langsung dia lakukan. Dia menagih, mengambil, melunasi uang orang yang ada pada dirinya dengan cara mengambil sendiri, hukumnya boleh, walaupun dia punya saksi, dilaporkan ke qadi, dia akan mengaku, tapi karena ada biaya dan masyaqqah, boleh dia bertindak dengan syarat aman dari fitnah kepada dirinya dan kepada orang lain. Nah, kemudian setelah diambil, dia boleh bertindak sendiri, memakainya, menjualnya, dan sebagainya, seperti ulasan di atas, kalau qadi tidak tahu dan hal itu. Nah, tapi kalau qadi tahu dan hal itu, Pak Qadi tahu si fulan ini berhutang sama dia, dan dia mengambil seperti itu, sudah dapat izin dari qadi. Nah, kalau dapat izin dari qadi, nggak ada biaya, nggak ada kesulitan, maka menjual barang itu harus atas pengetahuan qadi, supaya qadi bisa catat, bisa kirim utusannya untuk mencatat berapa barang telah diambil dan berapa nilai yang sudah terkumpulkan. Atau dia punya saksi, tapi kalau saksi nggak ada, qadi tidak tahu,
Kalau sempat ketahuan malah dituding pencuri, akan berakibat potong tangan, atau saksi ada, atau qadi tahu. Tapi walaupun qadi tahu, walaupun ada saksi, kalau dilapor pengadilan tetap ada biaya dan akan menemukan kendala. Pada saat itu dia boleh bertindak secara total. Wa illa jika tidak sulit, maaf, jika tidak sulit, jika tidak perlu biaya, usturito iznuhu, disyaratkanlah izinnya qadi. Nah, disyaratkan izin dari qadi. Wala yabi'uhu, dan dia tidak boleh menjualnya barang yang telah diambil kecuali dengan naqdil balad, mata uang negeri setempat. Nggak boleh dijual dengan dolar atau dengan ringgit, harus dengan rupiah. Titik. Summa in kana jinsa hakihi tamallakahu. Kemudian jika adalah yang diambil itu jenis haknya seseorang, dia orang lain berhutang uang, dia ambil uang. Orang itu berhutang beras, yang diambil beras. Orang itu berhutang tepung terigu, diambil tepung terigu. Tamallaka, dia langsung bisa memilikinya. Dia langsung bisa memilikinya. Wa illa jika tidak, usturito jinsu hakihi wa mil. Wa illa jika tidak, ini kayak berulang kasusnya. Wa illa istaro, bukan isturito. Wa illa jika tidak, istaro, dia bisa membeli jinsa hakihi, jenis haknya, wa malakahu, dan dia memilikinya. Misalnya si fulan itu berhutang kepadanya 5 kilo beras, 5 kilo beras, sementara yang dia curi, yang diambil dari orang itu adalah tepung terigu. Maka tepung terigu harus dijual. Setelah dijual, dapatlah uang. Uang ini boleh dimanfaatkan? Boleh? Tidak boleh. Dia harus belikan dulu ke beras, dan dia miliki beras itu. Panjang juga urusannya. Hutang dia sama kita minyak goreng, kemudian kita ambil dari dia uang, maka uang ini kita belikan minyak goreng, selesai. Tapi kalau hutang dia minyak goreng, yang kita ambil tepung terigu, tepung terigu kita bawa ke pasar, kita dapat uang, harus dijual dengan naqad balad. Nah, uang ini kita belikan lagi ke minyak goreng. Istaro jinsa haki, dia harus beli jenis haknya. Apa hutangnya kemarin, dia belikan ke sana dan dia memilikinya. Titik. Ternyata tidak berulang penjelasannya. Walau kanal madinu mahjuran alaihi, jikalau adalah orang yang berhutang itu mahjur alaih. Jikalau adalah orang yang berhutang mahjur alaih, sudah dibekukan kekayaannya oleh negara. Kenapa dia mahjur alaih? Bi falasin, dengan sebab falas, dengan sebab bangkrut. Atau kasus kedua adalah mahjur, adalah orang berhutang itu sudah meninggal dunia, mayyitan, wa alaihi dainun, dan di atasnya ada hutang. Lam ya'khuz,
niscaya tidak boleh mengambil ia seseorang kecuali dengan kadar jatahnya seseorang dengan mudharabah, kecuali kadar jatahnya seseorang dengan mudharabah, dengan perkalian dan pembagian mudharabah, in alimaha, jika dia mengetahuinya, wa illa, jika tidak, ihtata, niscaya dia akan bertindak hati-hati. Titik. Oke, ini bab dakwah wal bayyinat. Tapi karena berkaitan dengan bab muamalah, maka kita mesti merefresh pengetahuan tentang bab muamalah, khususnya bab hutang. Kalau sekiranya seseorang sudah diponis mahjur alaih oleh pengadilan, maka harta orang itu akan disita oleh negara. Kalau disita oleh negara, maka para penagih hutangnya memiliki hak yang sama kepada harta tersebut dengan cara persentase nilai hutang, kecuali jika si penagih itu dia punya barang jaminan, gadaian, maka dia lebih berhak dengan gadaiannya. Atau ain hartanya masih ada di situ, ain hartanya, benda yang dia punya itu ada, maka dia akan diutamakan. Tapi kalau tidak, dia akan memiliki hak sama dengan yang lain. Contoh kasus, siapkan matematikanya. Si A punya hutang sama si B senilai 20 juta rupiah. Punya hutang sama si C 40 juta rupiah. Punya hutang sama si E 80 juta rupiah. Sementara kekayaannya si A hanya 40 juta rupiah. Sementara kekayaan si A hanya 40 juta rupiah. Oke? Kalau si A dia bertindak mengambil sesuatu dari kekayaan si siapa tadi? Kalau si B dia bertindak mengambil sesuatu dari kekayaan si A, senilai berapakah si B boleh mengambilnya? Itu udah pertanyaannya, tunggu lagi pertanyaan berikutnya. Si A punya hutang sama si B 20 juta, sama si C 40, sama si E, si D harusnya, si E saja 80. Total kekayaan 40. Sekarang si B bisa mengambil, dia nggak mau urusan sama pengadilan, bisa dia nyuri barang-barang si A. Senilai berapa boleh dia ambil? Nah, belajar apa orang tuh teriak-teriak ya? Berapa? Tahu rumusnya? Rumusnya tahu?
Enggak. Di total dulu. 20 juta ditambah 40 juta berapa? 60 juta ditambah 80 juta berapa totalnya? 140. Nah, 140 juta. Utang si B berapa? 20 juta. Berarti 20 juta per 140 juta. 20 juta per 140 juta. Disederhanakan berapa? Hah? Disederhanakan berapa? Hah? 1/7. 20 juta per 140. Berarti sama-sama dibagi 20 juta. 20 juta bagi 20 juta 140 juta bagi 20 juta 7. Berarti 1/7. 1/7 dari kekayaan 40 juta. Berapa 1/7 dari 40 juta? 40 juta bagi 7 5 juta 35. 6 juta 42. Berarti 5 juta berapa? 5 juta bagi 7 7 kali 7 700.000 49. 5 juta 777.700. Nah, 5 juta 777.700 rupiah. Itu yang hanya boleh diambil oleh orang tersebut kepada harta si mahjur alaih atau harta mayyit. Kalau dia nggak tahu itu hitungannya berapa, saya nggak tahu utang sebulan berapa, utang sebulan berapa, dikira-kira sajalah, sambil 5 juta saja. Nah, dikira-kira, ihtato, kira-kira dia tidak merugikan orang lain. Dan dia tidak boleh mengambil 20 juta secara langsung. Karena 20 juta itu enggak hak dia, dia tidak berhak 20 juta. Memang utang dia sama sebulan 20 juta, kamu berhak hanya sekian saja, karena yang lain juga punya hutang, punya tanggungan. Titik. Walahul akhzu min malihi. Kitab saya salah kayaknya. Walahul akhzu min mali gharimihi. Gharimihi. Nah, walahul akhzu min mali gharimihi. Dan boleh baginya seseorang mengambil dari harta orang yang berhutang mali gharimihi, harta gharimnya seseorang.
boleh baginya seseorang mengambil harta gharimnya seseorang jika dia tidak bisa menguasai dengan harta gharim. Gharim arti dasarnya orang berhutang. Masya Allah. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban yang ada di fakril anfal. Walahul akhzu. Coba baca lagi ta'atum. Gharim, go-nya panjang, ri-nya panjang, kedua-duanya. Membingungkan juga. Boleh baginya seseorang mengambil harta gharim dari gharimnya jika dia tidak mampu menguasai dengan harta si gharim dan mengingkari oleh gharimnya gharim. Boleh dipikirkan maksudnya apa? Seseorang boleh mengambil harta gharim dari gharimnya kayak gharim di sini memiliki makna dua yang berbeda ini. Nah, gharim pertama maknanya orang yang berhutang. Gharim yang kedua juga sama, orang yang berhutang. Oke, bisa dipahami. Ihsan hutang sama Yusuf. Sebanyak 200.000. Yusuf hutang sama Ismail 200.000. Nah, Yusuf gharimnya Ihsan. Orang berhutang sama antum berapa? 100.000. Ismail gharimnya antum. Ismail gharimnya antum. Antum punya gharim nih. Nah, gharimnya antum punya gharim juga. Salah, betul? Kebalik, maaf. Ulang lagi, hapus yang tadi. Ada hapus? Yusuf berhutang sama Ihsan 200.000. Ismail berhutang sama Yusuf 200.000. Tadi begitu. Begitu juga. Kebalik kan? Oke. Yusuf berhutang sama Ihsan 200.000. Yusuf adalah gharimnya Ihsan. Kemudian Ismail berhutang ke Yusuf 200.000. Berhutang. Berarti Ismail ada gharimnya antum. Sekarang antum nagih uang sama Yusuf nggak dapat karena nggak ada saksi. Selesai? Antum pikir-pikir curi apanya ya? Masuk dalam kedainya, rak sendalnya pakai CCTV. Apa yang mau dicuri? Rak sendalnya pakai CCTV. Jangankan kasirnya. Kemudian tempat dia jual permen juga di CCTV sih. Jadi nggak ada yang luput dari CCTV. Pergi ke rumahnya, pagarnya tinggi. Cari cara lah. Oh, nah, dia punya, Ismail punya hutang sama Yusuf. Sekarang yang antum incar bukan harta Yusuf, tapi harta Ismail. Ismail antum incar, dapatlah ayamnya yang sedang mengeram.
Kemudian antum bawa ke rumah, antum aramin telurnya, menetaslah 6 anak ayam, turun 10, mati 1. Itu judulnya. Jadi dapat induk ayam 1, bayi ayam 9. Antum total harganya pas 200.000. Nah, jadi insan boleh mengambil harta gharimnya dia, kalau dia tidak bisa menguasai harta sang gharim dan mengingkari oleh gharimnya gharim. Yusuf juga nggak bisa nuntut sama Ismail. Mana hutang saya, hutang kamu sama saya, mana saksinya? Nah, antum tidak bisa menuntut hutang, Yusuf nggak bisa menuntut hutang. Oke, kasus kita sama. Saya punya ide dan kita fatul mu'in. Tinggal ambil uang orang-orang yang pernah atau ada hak si gharim sama orang tersebut. Itu caranya. Atau mematil gharimnya itu berlambat-lambat. Gharimnya itu berlambat-lambat. Wa idza jazal akhdhu zafran jazalau kasru babin. Al wasail lil wasail hukmul maqasid. Apabila boleh mengambil secara paksa, maka boleh baginya seseorang memecahkan pintu. Boleh baginya seorang memecahkan pintu, atau memecahkan gembok, atau melombangi dinding milik si madin, orang berhutang sama dengan gharim. In ta'ayyana, jika satu-satunya ia memecahkan pintu, jika tertentu ia memecahkan gembok, jika satu-satunya jalan melubangi dinding, tariqan lil wusul ilal akhzi, itu cara jalan untuk sampai kepada mengambil. Wa in kana ma'ahu bayyinah, walaupun ada bersamanya seseorang itu saksi, fala yatmanu, maka dia tidak wajib membayar akannya yang dirusak. Sama dengan soil, orang yang membela diri. Jadi ketika dia ambil harta kekayaannya dengan memecahkan pintu, maka apakah perlu dia kurangi hutang dengan nilai pintu? Jawabannya tidak. Nah, pintu yang dipecahkan, barang yang dirusak untuk mengambil haknya, itu tidak termasuk dalam tanggungannya. Wa in khafa fitnatan, titik. Permasalahan ini kita bahas dengan syarat tadi apa? Pada 2 lembar sebelumnya. Bila khaufi fitnatin. Nah, begitu 2 lembar sebelumnya diceritakan. Bila khaufi fitnah, boleh bertindak sendiri kalau tidak khawatir fitnah. Wa in khafa fitnatan, jika dia khawatir fitnah, au ay mafsadatan, atau mafsadah, tufdi ila muharramin, yang mengantarkan, yang menyebabkan kepada yang diharamkan, seperti mengambil hartanya, lawit tola'a alaih, jikalau ketahuan ia madin di atasnya, jikalau dia khawatir fitnah, khawatir mafsadah yang berakhir, yang menyebabkan kepada perkara yang diharamkan. Mana contohnya? Mengambil hartanya si seseorang, seperti mengambil hartanya seseorang, jikalau ketahuan ia orang berhutang di atasnya mengambil, niscaya wajiblah melaporkan ke qadi
atau seumpamanya. Kalau sempat ketahuan kita mengambil hartanya, padahal kita mengambil untuk melunasi tanggung jawabnya, kalau ketahuan dia akan membalas mengambil harta yang sama, atau bahkan merugikan kita dengan jumlah yang lebih besar, atau bahkan menyakiti keluarga atau diri itu orang sendiri, maka pada saat itu kasus wajib dilaporkan kepada qadhi atau kepada seumpama qadhi, litamakkunihi minal khalisi bihi, karena memungkinkannya seseorang dari berlepas diri dengannya. Karena mungkinnya seseorang dari terbebas dengannya. Kalau ada cara yang lebih ringan, karena cara bertindak sendiri menyebabkan bahaya yang besar atau fitnah, sementara dia seorang ustadz misalnya, seorang tokoh, kalau sampai ketahuan mencuri, padahal bukan mencuri, dia mengambil haknya, nanti disebarkan mencuri, pada saat itu mendingan laporkan ke hakim. Titik. Walau kana dainu ala ghairi mumtani'i minal adai, jikalau adalah hutang terhadap orang yang tidak enggan, terhadap orang yang tidak enggan dari melunasi hutang, tolabahu, niscaya menuntut ia seseorang akannya, si orang yang berhutang. Kalau hutang kita kepada orang yang mengakui dia berhutang, kemudian dia tidak enggan membayarnya, maka caranya satu-satunya adalah menuntut dia bayar hutangnya, liyuaddi ma alai, supaya dia bisa melunasi apa saja yang menjadi kewajibannya. Maka tidak halal mengambil sedikit pun apapun miliknya orang berhutang. Apa alasan kamu mengambilnya? Dia berhutang sama saya. Kalau dia berhutang sama kamu, kamu tagih. Dia kan mengakui hutangnya. Dia bukan orang enggan bayar hutang. Ya sudah, ditagih saja. Maka tidak boleh, tidak halal hukumnya mengambil barang-barang milik orang tersebut. Li'anna lahu dafu min aymali sya'a, karena sesungguhnya bagi orang yang berhutang punya hak menyerahkan dari mana-mana saja hartanya yang dia mau. Li'anna lahu, karena sesungguhnya bagi orang yang berhutang, dafu itu bisa menyerahkan, bisa membayar hutang dari mana saja hartanya yang dia mau. Fa'in akhadha syai'an, jika mengambil ia seseorang akan sesuatu, terlanjur mengambilnya dengan alasan dia punya hutang sama kita, lazimahu radduhu, wajib kepadanya seseorang mengembalikan yang diambil, wa dhaminahu, dan dia wajib membayarnya jika hilanglah sesuatu yang diambil, dan dia wajib membayarnya intalafa, jika hilang ia barang yang diambil, malam yujad sartul intiqas, malam yujad sartut tiqas, selama tidak didapatkan syarat tiqas. Nah, syarat apa namanya itu? Sama, syarat seimbang. Selama tidak didapatkan syarat seimbang. Tapi kalau ada syarat seimbang nggak apa-apa. Hutangnya sama kita 10.000, kita ambil uangnya 10.000. Maka pada saat itu walaupun dia ridho, dia mau bayar hutangnya, kita boleh ngambil. Tinggal kita ngomong saja, hutang kamu nggak wajib dibayar,
Kenapa? Hutang kamu sudah saya potong. Nah, sama dengan hutang ke bank, gajinya langsung dipotong. Titik. Faron. Lahu istifa'u dainin lahu ala akhar jahidin lahu bisuhudi dainin akhara lahu alaih qadha min ghairi ilmihim. Nah, ini lumayan mudah bentuk kasusnya. Nah, tolong antum jelaskan. Lahu, boleh baginya seseorang istifa'u dainin, melunasi, menuntut hutang. Boleh baginya seseorang menuntut hutang. Lahu, baginya seseorang atas orang lain. Jahidin lahu, yang mengingkari baginya hutang. Bagaimana cara dia tuntut? Padahal orang itu mengingkarinya. Bisuhudi dainin akhar, dengan saksi hutang yang lain. Dengan saksi hutang yang lain baginya seseorang, alaihi, terhadapnya orang berhutang. Qadha, yang telah membayar ia orang berhutang, min ghairi ilmihim, dari tanpa sepengetahuan mereka saksi. Titik. Nah, boleh dijelaskan. Saya ulang. Faron, boleh baginya seseorang, kita kasih nama seseorang ini si Zaid. Boleh bagi si Zaid istifa'u dainin, mengambil hutang, lahu, miliknya si Zaid, kepada orang lain. Katakan orang lain namanya Umar. Kepada Umar yang mengingkari baginya hutang, dengan saksi hutang yang lain baginya si Zaid atasnya si Umar, yang telah membayar ia si Umar dari tanpa pengetahuan mereka saksi. Titik. Nah, silakan. Apa bentuk kejadiannya? Jadi fikih itu main film artinya. Ini catatan dari sutradara. Nah, bagaimana bentuk prakteknya? Ihsan, Yusuf, Ismail, tafadhal. Contoh langsung.
Hari hujan, nggak jelas suaranya. Mungkin contoh seperti Zaid, ini dia punya utang sama Umar. Ini contoh ini aja. Orang-orang nih. Contoh Safir, dia punya utang sama Abu mengingkari utangnya. Terus dan Abu ini punya juga utang sama Ihsan dan Ihsan punya utang sama Sabu. Terus dan bagi Ihsan ada saksi, terus ketika Safir mau mengambil uangnya sama Abu, terus Abu mengingkarinya, maka dia mengambil uang sama Ihsan, maka Safir ambil uangnya sama Ihsan tanpa sepengetahuan saksi yang saksi ketika Abu hutang sama Ihsan hutang sama Abu. Nah, tadi contoh yang saya buat cuma 2. Ceritanya kasus Zaid sama Umar. Kan ada 3 orangnya. Dalam contoh tadi cuma 2 orang. Si Zaid sama Ammar. Ini kenapa antum buat di alam nyata ada 3? Nah, kenapa utang yang atau yang lain buat? Bukan hutang orang lain itu, hutang lain, hutang yang lain, bukan hutang orang lain, hutang yang lain. Jangan diartikan orang, hutang yang lain. Hah? Boleh Yusuf. Ini seperti yang tadi saya boleh mengambil harta orang yang berhutang tanpa pengetahuan dia. Maksud ini hutang yang lain ini sudah dibayarkan, sudah dibayar sama si B tadi, sama si A. Kemudian si A tadi dan si B ini dengan saksi yang hutang yang pertama tadi dia mengakui. Lalu si A ini dia gunakan kembali saksi yang tadi, saksi hutang yang sudah dibayar tadi dengan hutang yang lain gitu. Dan dengan tanpa pengetahuan si B. Oh, tanpa sepengetahuan B, tanpa sepengetahuan mereka. Mereka saksi dan si B. Bagaimana dia bisa membayar hutang tanpa sepengetahuan si B? Kan dia yang bayar. Yang menggunakan si B sama si A. Yang bayar hutang siapa? Si B sama si A. Dan si B ini punya beberapa hutang sama si A. Kemudian ada saksi di hutang yang pertama ini, si A punya saksi kepada si B, dan hutangnya mungkin jumlahnya sama gitu kan. Misalnya hutangnya 100 dengan 100. Di hutang yang pertama si B sudah membayarnya dan saksinya ada. Kemudian di hutang yang keduanya dia tidak mengakuinya. Lalu si A tadi digunakan kembali yang saksi yang lama dengan sedikit menipu gitu kan. Dia katakan ini saksinya, hutang baru masih ada. Kenapa saksi itu mau juga? Mungkin itu udah lupa kalau bahwasanya
si B ini sudah bayar sama si A. Bukan sudah lupa, karena si B bayar kepada si A, saksinya nggak tahu, maka dia mau. Nah, paham tuh Abu? Oke. Antum Abu Bakar punya hutang sama Safirullah 200.000 pada tanggal 1 Januari 2023. Saksinya Ismail sama Ihsan. Dah. Kemudian bulan Maret antum berhutang lagi sama Safirullah senilai 200.000, nggak ada saksi. Nah, selesai bulan Maret. Kemudian bayar hutang bulan Agustus. Nah, ini udah datang bulannya. Safirullah untuk hutang sama antum. Nah, hutang yang bulan Januari udah antum bayar sama Safirullah 200.000. Tapi antum nggak kasih tahu nih orang, nggak kasih tahu. Kemudian ketika Safir minta hutang yang ke 200.000, tu bilang nggak ada, saya hutang sama kamu sekali saja. Nah, bukan 2 kali, 1 kali saja. Lalu Safirullah datang ke pengadilan menuntut antum dengan saksi Ihsan sama Ismail. Betul kan? Abu Bakar berhutang sama saya 200.000. Kata saksi, iya. Iya, mana sudah saya bayar? Hutang itu sudah saya bayar. Kata Safir, mana saksi yang kamu bayar? Nggak ada kan? Nggak ada. Belum Pak Hakim. Kalau dia bayar pasti ada saksinya. Pasti kasih tahu orang ini dia bayar. Tapi orang ini nggak tahu kan? Nggak. Mana? Sebetulnya saksi ini utang bulan Januari dipergunakan oleh Safir untuk utang bulan Februari. Boleh. Nah, padahal kan bohong dia sebetulnya. Tapi karena betul haknya ada, boleh. Itu maknanya boleh baginya seseorang menuntut hutang dia kepada orang lain yang tidak mengingkari hutang tersebut dengan menggunakan saksi hutang lain, bukan hutang orang lain. Saksi hutang lain yang sudah dia bayarkan tanpa pengetahuan saksi. Itu maka saya tanya tadi, kenapa saksinya mau lagi? Bukan karena lupa, karena dia memang nggak tahu dia sudah bayar, sehingga saksinya nggak pernah tahu hutang itu dibayar, sehingga bisa dimanfaatkan. Titik. Nah, kasus kedua, boleh siapkan lagi. Walahu juhdu man jahada. Boleh baginya seseorang mengingkari orang yang mengingkarinya. Boleh baginya seseorang mengingkari orang yang mengingkarinya. Idza kana lahu, apabila ada baginya seseorang atas orang yang mengingkari tersebut mislu malihi, seperti atau sama dengan hartanya orang mengingkari atasnya orang tersebut, atau lebih banyak, maka hasillah intiqas. Ittiqas itu podo. Nah, seimbang karena darurat. Saya ulang, boleh baginya seseorang mengingkari orang yang mengingkarinya apabila ada baginya seseorang tersebut terhadap orang yang mengingkari seperti hartanya orang yang mengingkari atasnya seseorang. Jika dia punya harta sama dengan hartanya orang mengingkari di atasnya seseorang atau lebih banyak, maka akan hasil intiqas, podo, karena darurat.
wa in kana lahu duna mali lil akhari alai, maka jika ada baginya seseorang di bawah, kurang dari sesuatu yang menjadi hak orang lain di atasnya, niscaya dia mengingkari dari haknya dengan kadarnya hak. Niscaya dia boleh mengingkari dari haknya orang lain dengan kadarnya hak. Dua bentuk kejadian sekaligus, dua bentuk kejadian. Nah, perlu diulang terjemahnya? Oke, walahu, boleh baginya seseorang. Apa yang boleh? Juhdu man jahada, mengingkari orang yang mengingkarinya. Syarat idza kana lahu, apabila ada baginya seseorang terhadap orang yang mengingkari seperti atau sama dengan hartanya orang yang mengingkari, seperti hartanya seseorang, seperti hartanya seseorang atasnya orang yang mengingkari, atau bahkan lebih banyak, maka akan hasillah podo karena darurat. Fa in kana lahu, maka jika ada baginya seseorang duna ma lil akhari, kurang dari harta milik orang lain, kurang dari harta milik orang lain terhadap dirinya, niscaya dia mengingkari dari haknya orang tersebut dengan kadarnya harta. Oke, Ihsan, silakan. Nah, pikir dulu. Oke. Ismail, ini lebih gampang yang pada yang tadi. Yusuf, lebih gampang dari yang tadi. Kalau tadi perlu energi 75, ini cukup 65 saja. Karena tadi melibatkan 3 orang, si A, si B saksi. Ini cuma melibatkan A dan B saja. Abu, fadal. Dah. Nah, kalau kita sambung, lanjut. Ini kasusnya bisa dikatakan seperti orang yang sering berhutang, ya. Ya. Contohnya Ihsan dengan Ismail. Ihsan dalam beberapa waktu setelahnya Ismail mengambil atau membeli gitu pakaian gandus kepada Ihsan seharga 320.000. Kemudian
Ihsan yang telah memberikan hutang kepadanya ingin menuntut hutang tersebut. Lalu Ismail mengingkarinya. Ismail. Oke, Ismail, ulang baik-baik. Ismail. Ihsan beli ke Ismail jubah seharga 320.000. Lalu Ismail ingin menuntut pembayaran yang 320.000 tersebut. Ihsan juga karena Ismailnya sudah lama nggak bayar hutang, juga mengatakan saya tidak punya hutang kepada kamu. Karena kalau kita lihat itu kan sudah seimbang kan, satu 300.000 dan satu 320.000. Atau kasus kedua, kata Ihsan, saya cuma punya hutang kepadamu 20.000 saja. Udah Safir? Oh, udah contohin? Udah Bu? Coba untuk buat contoh lain. Contoh lain bagaimana? Antum dan Safir atau dan Safir dan Ihsan biar mengerti. Contohnya Abu punya hutang sama Abang Safir 200.000. Oke. Kemudian beberapa bulan setelahnya Abang Safir hutang 210.000. Oke. Pas dituntut, Abang Safir bilang udah lunas hutang tersebut. Dia minta hutang itu dia menagihkan dengan berhutang. Oh, kata dia lunas saja utang itu. Hah? Itu maknanya bukan orang mengingkari. Ini ceritanya boleh kita mengingkari orang yang mengingkari kita. Itu kan setuju aja itu mah. Nah, lunas ya. Saya berutang sama kamu, kamu utang sama saya, kita anggap lunas saja. Itu namanya setuju. Ini mengingkari. Ihsan, mengingkari. Ismail. Paham? Contoh. Sama yang tadi. Khair. Abu Bakar hutang tadi sama Safirullah 200.000. Abu Bakar berhutang sama Safirullah 200.000. Sudah. Kemudian Safirullah berhutang sama Abu Bakar 300.000. Yang orang yang mengingkari, orang mengingkarinya di sini Safir. Oke. Abu, antum berhutang sama saya 200.000 kan? Sorry, tidak ada sejarah yang hidup saya berhutang. Lalu ketika Safir minta utang sama Abu, dia diingkari. Sementara Abu, Safir juga berhutang sama Abu Bakar 300.000. Nah, berarti boleh bagi Safirullah mengingkarinya Abu Bakar. Boleh bagi Safirullah mengingkari hutangnya
Abu Bakar yang dia mengingkari hutangnya Safir. Itu maknanya boleh bagi seseorang mengingkari orang yang mengingkarinya. Abu, mana hutang saya? Kamu hutang sama saya 200.000. Kata Abu, nggak ada. Nah, Safirullah boleh juga mengingkari hutang Abu sama dia. Kalau hutangnya sama banyak atau hutangnya lebih banyak. Tapi kalau hutangnya lebih banyak, kalau hutangnya Abu lebih banyak, tadi kan 300.000, Safirullah hanya boleh mengingkari min haqqihi biqadri. Abu, mana hutang sama saya 300.000? Kapan saya hutang 300.000? Kalau 100.000 ya. Kalau 300.000 enggak, mana saksi enggak ada kan? Saya hanya mengakui punya hutang sama antum 100.000. 300.000 enggak pernah saya berhutang. Nah, kenapa Safirullah bilang hutangnya cuma 100.000? Karena dia pernah ngutangin Abu Bakar. Abu Bakar bilang enggak ada. Itu maknanya boleh bagi seseorang mengingkari hutang orang yang ingkari hutang sama dia. Kalau hutangnya sama banyak, terjadilah ittiqos, podo. Tapi kalau hutangnya lebih banyak, maka dia boleh mengingkari senilai hutangnya saja. Nah, kenapa boleh begitu? Bidarurah. Kalau Safirullah mengatakan, oh ya, saya berhutang sama antum 300.000, ini saya bayar. Lalu Safirullah nagih hutangnya sama Abu Bakar 200.000, nggak punya saksi. Abu Bakarnya lupa, Abu Bakarnya nggak terima, saksinya nggak ada, Safir rugi. Nah, sekarang mumpung dia punya hutang sama kita, kita cegah juga, kita bantah juga. Tapi bantah sesuai dengan nilai hutang kita. Kalau sama ya sudah, saya nggak punya hutang sama antum. Kalau hutangnya sama-sama 200. Tapi kalau hutang kita sama dia 300, kita bantah 200, kita akui 100. Nah, itu maknanya mengambil hak dari orang yang tidak mau membayar hak kita dengan cara kita tidak mau juga mengakui haknya. Pokoknya jalan selamat gitu. Nggak mau berurusan, nggak mau berpanjang-panjang. Kalau kamu nggak ngakui hak saya sama kamu, saya juga nggak akui hak saya sama kamu. Selesai kan? Nanti pengadilannya di akhirat. Ada dosa di akhirat? Nggak ada, karena memang kita punya hak sama dia, dia aja nggak ngakui. Nah, cukup. Nah, begitu metode kami belajar dulu. Nah, hanya belajar Fathul Mu'in ini 2 kali sehari. Nah, belajar siang sama belajar malam. Siang kitabnya juz 1, malam juz 2. Kita hadisnya nggak ada, jadi bisa buat 2. Kita ada hadisnya, jadi nggak bisa buat 2. Sehingga setiap kita itu khatamnya. Wallahu a'lam. Subhanallah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.